Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhammad Rifni. Hari ini kita akan diskusi lagi, bincang-bincang mengenai penanganan kargo, ya. Penanganan kargo, ya khususnya kita angkut dengan pesawat udara, baik itu pesawat udara berpenumpang maupun khusus kargo. Oke, kita kembali lagi bahwa cargo classification dibagi dua menurut buku IATA, ya. Yaitu pertama adalah general cargo, di mana kargo yang diangkut untuk dipindahkan memakai surat muatan berbayar, ya. Jadi di luar dari bagasi kalau untuk di pesawat penumpang. Yang kedua adalah special cargo. Nah, special cargo adalah barang yang diangkut, yang akan dipindahkan tadi, dikirim, yang penanganan khusus dengan aturan khusus, juga memakai surat muatan dan membayar. Nah, di sini tekanannya adalah bahwa aturan khusus dan penanganan khusus. Nah, apa saja special cargo? Nah, kita bicara special cargo menurut internasional IATA, buku IATA ini adalah ada 13, tetapi kita ambil yang 5 saja dalam hal special cargo yang kita bisa ingat, dan di masyarakat atau di petugas kargo juga akan menghandlenya dengan seksama, yaitu kita sebut dangerous good, ya, barang artikel yang berbahaya, lalu barang yang berharga atau valuable, atau nilainya yang berharga, vulnerable. Juga adalah binatang hidup atau spesies yang ada di bumi ini selama dia hidup, ya, spesies. Selanjutnya adalah barang yang mudah rusak dan busuk, ya, tetapi dengan suhu mulai di atas 15 derajat Celcius ke atas. Dan yang terakhir adalah human remain atau jenazah manusia. Nah, dari special cargo ini, kita akan ketemu dengan barang-barang berbahaya, di mana kita bedah mengenai barang berbahaya adalah biasa disebut dangerous good. Ya, dangerous good dibagi ada 9 kelas. Ya, 9 kelas. Kelas 1 adalah eksplosif. Ya, jadi semua bahan artikel yang bisa meledak, ya, itu disebut kelas 1 eksplosif, ya. Tapi dibagi ada 6 divisi, ya. Divisi 1 adalah bahan dan barang yang memiliki bahaya ledakannya massal, jadi langsung meledak dia, ya. Jadi divisi 1 yang nantinya kodenya adalah division 1.1. Lalu untuk kelas selanjutnya adalah divisi 2 atau division 1-2, ya. Bahan dan barang yang artikel yang memiliki proyeksinya yang meledak juga, tapi tidak massal, ya. Jadi ini 2 ini udah mulai sensitif. Yang 1 tadi adalah ledakan massal, yang kedua ledakan tidak massal. Lalu yang divisi 1-3 adalah memiliki ledakan dan ada api atau terbakar, ya, tetapi tidak massal juga. Jadi sudah menurun gitu, ya. Nah, yang divisi 1-4 ini bahan yang tidak signifikan, ya, tidak signifikan, di mana kalau dia ada reaksi, ya, bisa juga hentakan, ya, bisa juga dengan api, baru dia meledak. Nah, jadi di sini
Divisi 1.4 adalah bahan atau artikel yang tanpa bahaya yang signifikan. Oke. Untuk divisi 1.5 adalah tidak sensitif, namun memiliki bahaya ledakan yang besar. Oke. Dan terakhir adalah divisi 1.6, tidak sangat sensitif dan tidak memiliki ledakan yang massal. Nah, coba kita bahas satu persatu, yaitu yang divisi 1. Di sini adalah yang mempunyai ledakan besar, ya, langsung sensitif, ya, berupa bom, granat, dinamit, ya. Lalu yang divisi 1.2 mempunyai bahaya tapi tidak massal, ya. Ya, di sini kalau yang masyarakat yang kita bisa lihat adalah petasan, ya. Walaupun petasannya besar seperti teko itu. Nah, yang ketiga adalah yang tidak massal juga, tapi dia ada bahaya apinya, ya. Jadi yaitu tabung, ya. Jadi berupa tabung, bisa tabung aerosol, bisa tabung WD, ya, atau tabung yang semprotan. Itu kalau dia panas, ya, dia akan meledak, ya, dan ada gasnya, bisa terbakar. Lalu yang divisi 1.4 adalah, ya, yang mudah kita ingat itu senjata api, baik pistol maupun senapan panjang yang ada pelurunya. Nah, ini tidak signifikan. Jadi artinya kalau memang tidak dihentakkan atau diklik itu tadi, dia tidak akan meledak. Nah, kalau yang 1.5, divisi 1.5 adalah ini yang disebut blasting agent prill, ya. Jadi berupa amonium nitrat. Nah, ini seperti juga bahan peledak yang untuk tambang, ya. Ini ledakannya sangat massal tapi tidak sensitif. Yang terakhir adalah sangat-sangat tidak sensitif dengan bahaya ledakannya kecil, ya. Ya, ini contoh kita ketemu kalau malam tahun baru, ya. Sebelum COVID juga kita bisa main kembang api dan itu tidak sangat sensitif dan ledakannya kecil. Nah, yang kelas 2 ada dibagi 3 divisi untuk dangerous good, yaitu adalah gas yang mudah terbakar. Ya, contoh banyak yang ahli hisap, korek api, ya. Lalu juga hidrogen, ya. Yang kalau kita lihat di film tuh untuk balon, ya, Zeppelin, yaitu yang bisa terbakar, gas terbakar, ya. Atau juga di rumah tangga, LPG yang kita tahu, ini gas mudah terbakar. Yang divisi 22 adalah non-flame atau non-toxic, jadi tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Nah, ini berupa oksigen sendiri yang kita hirup untuk yang di rumah sakit. Nah, juga freon, ya. Bisa freon AC mobil, AC rumah, ya. Ini yang non-flame, non-toxic, ya. Juga kita lihat lampu, ya, lampu pijar, lampu yang neon, kita tahunya yang neon. Nah, isinya kan gas itu. Jadi tidak beracun dan tidak mudah terbakar, ya. Nitrogen yang kita pakai, baik itu yang pengendara motor atau mobil, isi angin bannya sekarang banyak yang pakai nitrogen, ya. Nah, divisi 23 adalah gas beracun. Nah, ini beberapa penerbangan melarang untuk gas beracun ini untuk diterima, ya. Nah, ini adalah hasil dari pembuangan gas dari mesin, ya, baik motor, mobil maupun generator, ya. Nah, ini gas yang internal, ya. Kalau yang eksternalnya adalah di alam, ya, mungkin di pegunungan atau di gua, ya, kita pahamnya adalah belerang. Ini yang untuk gas yang beracun. Makanya kalau kita ngobrol, ya, ingat sama yang pendaki gunung, minimal beliau itu paham, ya, mengenai gunung itu alam, apakah ada bahan belerangnya. Nah, juga nanti mengenai gas yang tidak beracun, yaitu oksigen. Nanti
di ketinggian. Kita taunya dingin aja, padahal itu bisa membuat lemas ya. Itu juga gas, tapi tidak beracun dan tidak terbakar. Lanjut adalah kelas 3. Nah, kelas 3 ini juga di sehari-hari bisa ketemu yang cairan yang mudah terbakar ya. Ya, mudah terbakar ya cairan udah pasti. Nah, kita paham apa? Bensin, alkohol, spiritus gitu ya. Juga mengenai kerosin itu minyak tanah ya. Tetapi ini ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya. Istilah di IATA Dangerous Good adalah packing group ya. Jadi kalau kita bicara cairan yang terbakar packing group 1 dengan angka Romawi ya, itu high danger ya. Dimana dalam udara yang ya minus saja terbakar, nah itu adalah high danger. Jadi packing group 1 ya, di dalam buku berdasarkan tabelnya. Packing group 2, nah itu sama dengan 23 derajat Celcius ya, mulai dari situ ke bawah. Nah itu packing group 2 ya. Jadi itu yang disebut nantinya flash point ya, titik letupnya ya. Terus yang packing group 3 yang low, yang 2 tadi medium ya. Yang low ini adalah di atas 23 derajat Celcius dan di bawah 60 derajat Celcius. Nah, kalau di atas gimana Pak? Di atas, ya kalau di buku bilang not subject to regulation, tidak masuk dalam regulasi dangerous good. Jadi batasannya adalah yang low 23 derajat Celcius, di bawah 60. Nah, inilah di antara ini. Kalau dia terbakar di antara ini, masuk dangerous good, tapi low. Nah, ini contohnya adalah minyak tanah. Ya, minyak tanah di mana minyak tanah ini terbakarnya antara di atas 35, itu baru terbakar ya. Jadi kalau mengulang lagi bahwa pemain sirkus yang pakai obor itu kan ya, yang pakai obor, dia obornya nyala, lalu dia masukkan di mulut minyak tanahnya, dia sembur. Nah, terbakarnya itu adalah setelah melewati obor tersebut. Karena sudah panas ya. Nah, sama juga dengan mungkin dulu ibu kita ya, sebelum ada kompor gas, berarti kompor minyak tanah ya. Nah, itu pun juga yang dibakar adalah sumbunya dulu. Ya, sumbunya setelah dia nyala, baru minyak tanahnya panas, baru dia akan naik gitu ya. Oke, ini kelas 3 ya. Jadi nanti ada istilah flash point ya, titik letupnya yang langsung terbakar gitu ya. Juga titik didih, jadi dipanaskan. Jadi kalau minyak tanah tadi kembali lagi dia hanya 23 derajat Celcius, itu belum bisa terbakar. Tapi kalau sudah dipanaskan sampai menjelang 35 derajat Celcius ke atas, baru dia terbakar. Nah, itu tadi ya proses kompor. Lanjut kelas 4. Kelas 4 ini juga di sekitar kita juga kita ketemu, yaitu adalah batang korek api, di mana artinya kalau dia dekat dengan percikan api itu langsung terbakar. Jadi flammable solid, ya, benda padat yang langsung terbakar. Ini kelas 4 divisi 1, jadi ada 3 ya. Terus kelas 4 divisi 2 yaitu adalah dia spontaneous, spontan ketika panas baru dia terbakar ya, ketika tadi ada percikan apinya. Nah, yang ketiga ya 4 divisi 3. Nah, ini yang unik, yaitu dalam buku ini adalah dangerous when wet. Itu bahaya terbakarnya ketika dia kena air atau basah. Nah, jadi artikel ini atau benda padat ini bahaya kalau dia basah ya, kena air. Apa sih contohnya? Yaitu kalsium karbit ya. Jadi karbit itu selama dia kering dia tidak akan terbakar ya, walaupun pakai obor istilahnya ya. Oke. Nah, yang kelas 5
ini adalah bahan atau artikel yang dikena oksigen, ya, dia bisa menimbulkan panas, ya, panas, dan kalaupun ada percikan api bisa terbakar. Ya, ini yang mungkin di sekitar kita, tapi sudah diolah nih, yaitu adalah pupuk, ya, pupuk urea yang putih itu. Kalau kita terus juga deterjen atau bleach juga yang pemutih, kalau kita pegang panas, ya. Nah, ini adalah bahan oksida, ya, oksidasi. Jadi oxidizer, di mana kalau dia terbuka kena udara, ini yang berbahaya, ya. Juga kita paham kalau teman-teman atau yang ahli kimia, yaitu disebut amonium nitrat. Nah, ini yang selalu dibungkus dengan rapat, ya. Kalau kena oksigen dia akan bereaksi. Lalu yang divisi 5.2 ini organik peroksid. Nah, ini selain memang solid tadi, ada juga liquid. Ini juga berbahaya, selain tadi kena oksigen tadi, tapi dia juga kalau dia kena panas api, ini selain terbakar juga ada letupan, ledakan. Ya. Jadi bisa jadi bukan saja kena api tadi, kena cairan, ya, dengan cairan yang mereka sebutnya tertibutil hidroperoksid, ya, di mana pendapat tadi dicampurkan dengan cairan ini bereaksi dan bisa menimbulkan api dan meletup, ya. Nah, inilah dasar sampai kelas 5 ini kenapa kita di pesawat penumpang, kalau kita pergi dengan pesawat udara penumpang, tidak diperkenankan membawa cairan. Ya, ini yang dikhawatirkan ada zat tadi, ya, organik peroksid yang nanti kena air dia terbakar dan meledak, ya. Beda tadi dengan 4.3, ya, dia benda padat, dia basah, kalau kena percikan api baru dia terbakar. Kalau ini enggak, ya, dengan air bisa bereaksi dan terbakar, gitu. Divisi 6.1 atau kelas 6 ada 2, ya, 6.1 dan 6.2. 6.1 ini adalah racun, ya. Jadi liquid or solid, jadi padat atau cairan, ini beracun. Dengan catatan di buku ada tabel. Jadi kita lihat lagi sama dengan kelas 3 tadi, di mana akan ada urutan high danger, medium, dan low. Jadi tidak semua zat yang tadi mengandung racun itu sangat bahaya. Jadi tergantung nantinya adalah yaitu toksid yang kena mulutnya, jadi kena mulut kita, atau kena kulit dan kena hirup. Nah, ini berdasarkan tabel. Jadi kalau nanti di tabel kita lihat bahwa packing group 1, di mana oral toksiknya itu angka 5, ya. 5, lalu dermalnya angka 50, dan inhalationnya angka 0,2. Ini sudah tertera, sudah dites oleh IATA dengan ahli-ahli kimianya. Nah, ini yang packing group 1. Jadi di oralnya atau di dermalnya kena kulit, oral itu kena mulut, ya, dan terhirup. Nah, ini angkanya 5 tadi untuk yang oral, lalu 50 untuk yang kulit, dan yang inhalation terhirupnya adalah 0,2. Nah, terus yang packing group 2 yang medium danger itu mulai angka 5 sampai angka 50. Itu yang oralnya. Lalu untuk yang dermalnya angka 50, ya, sampai angka 200 di tabel, dan untuk inhalationnya angka 0,2 tadi start ke atas menuju angka 2. Dan yang low packing group 3 adalah oralnya itu start 50 sampai angka 300. Ya, nanti kalau ada bahan-bahan yang tertera angka-angka ini, kita bisa menentukan, melihat, mendeteksi bahwa oh ini packing group 1, 2, 3. Nah, untuk dermalnya dari angka 200 sampai angka 1000. Dan inhalationnya atau kena hirup angka 2 sampai angka 4. Nah,
Data ini kalau memang si produsen membuat dan ada bahan beracunnya, contoh arsenik, nikotin, cyanida, pestisida, strichin ya. Ini contoh-contoh yang kita sering dengar ya. Nah, kalau dia di dalam tabel tadi angka-angkanya disebutkan di pabrik, nah kita bisa lihat ya. Mungkin arsenik, racunnya mungkin udah masuk medium tuh, high tuh untuk kena mulut ya. Jangan sampai ya kita pakai yang ya kejahatan mengenai pakai ditaruh di kopi. Nah, terus kalau untuk pestisida ya, pestisida mungkin sudah dibikin low. Ya. Jadi hanya serangga saja yang ya dimatikan gitu ya. Mungkin manusia enggak ya. Jadi kadar inhalation-nya maupun kadar oralnya sudah turun sampai, kalau oral sampai menjelang 300, kalau inhalation-nya menjelang angka 4. Nah, ini data ini akan tertera di produknya. Terus yang 6 divisi 2 itu adalah infectious substance. Infectious substance ini yaitu adalah hasil ya diagnosa mengenai bisa penyakit ya, bisa juga virus gitu ya, virus, bakteri. Nah, ini yang lagi rame kita ya 2 tahun terakhir ini, yaitu disebut juga kalau di buku adalah pathogens, jadi lebih kepada virus dan bakteri. Nah, apa saja? Nah, karena sudah kita di masyarakat, diproduksi pabrik itu apa? Ya bahan-bahan yang tadi mengandung, contohnya buangan ya, buangan daripada alat suntik ya, lalu kapas yang habis mau nyuntik ya, yang tertetes darah ya. Jadi darah yang keluar dari tubuh ini kita sapu, kita usap ini, nah ini kapasnya ini masuk infectious substance ya. Apalagi alat suntik ya yang sudah nggak dipakai. Lalu tisu mamanya yang batuk. Sekarang yang lagi rame masker, makanya kita masker ini dianjurkan kalau sehari kita selesai udah 6 jam kita pakai, ini dirobek, kalau bisa ditutup rapat-rapat, dibuangnya jangan sampai terbuka ya. Itu sudah masuk infectious substance. Kenapa? Karena sampah medical, sampah klinik ya. Contoh tadi darah yang terbuka itu adalah masuk divisi 62, infectious substance. Lanjut juga ya, kalau kita ketemu dengan kerangka, baik kerangka manusia itu sendiri maupun kerangka hewan, nah itu kalau sudah terbuka kena udara itu masuk infectious substance gitu. Next adalah kelas 7, radioaktif. Nah ini yang kita sehari-hari pun juga sebetulnya dengan radioaktif ini memang bahaya, ada radiasinya, tetapi dibagi 3 kategori ya. Kategori 1 yaitu white, yaitu adalah less than, kurang dari ukurannya microsievert ya. Microsievert itu 0,01 dari millisievert ya. Jadi kalau di buku satuannya millisievert ya. Jadi 0,005 ini startnya itu white. Nah, white artinya apa? Jarak radiasinya itu paling tinggi hanya 50 cm. Jadi banyak sekarang ini barang-barang yang kita pakai ya, consumer commodity yang mengandung radiasi itu banyak ya. Seperti ini yang saya pegang ini ada sinar lasernya ya, atau laptop atau handphone ya. Apalagi mungkin kamera yang digital, lalu CCTV, apalagi RFID. Nah ini WiFi juga ya. Nah ini mengandung radiasi ya. Dipakai untuk apa? Ya tadi yang yang sekarang ini kecanggihan dalam hal cuma pencet saja, klik saja dengan seolah-olah kayak sinar begitu sudah bisa kita mendapatkan sesuatu, apakah gambar, apakah itu bergerak. Ini radiasi, itu yang low, yang white. Ini banyak nih kita di lingkungan kita. Nah yang 2 ya, udah yellow 2, ini udah jaraknya adalah bisa
menjelang 1 meter radiasinya. Ya, 1 meter. Nah, ini apa? Ya, alat-alat mungkin di rumah sakit yang ada USG-nya ya, atau sinar ultravioletnya. Nah, naik ke yellow 3. Nah, ini sangat bahaya. Wah, jarak tuh sudah lebih dari 1 meter tadi, 2 meter sampai 10 meter itu radiasi. Ya, kalaupun nantinya dipakai ya buat rumah sakit. Nah, itu ruangan X-ray kita, apa USG, MRI ya. Itu petugas tidak ada di dalam situ. Ya, karena radiasinya sudah tinggi. Lalu temboknya mungkin tebal, pintunya juga tebal. Ya, maaf saya belum melihat pintunya karena juga kalau kita nggak berkepentingan tidak boleh masuk. Tapi katanya tebal tuh pintunya, bisa 50 cm. Wah, tebal sekali ya, karena radiasinya jangan sampai keluar. Dan orang melintas itu pun juga dilarang. Nah, ini radiasi ya. Tetapi dalam kehidupan kita sekarang ini menikmati, memanfaatkan radiasi ini. Ya kan? Contoh kita parkir di mall. Ada lampu merah, hijau. Oh, atau sekian. Tempat mobil parkir masih ada sekian unit. Nah, ini pakai sinar kan? Pakai radiasi tadi. Detektor namanya ya. Apa detektor? Atau setiap kamar di hotel dia pakai smoke detector untuk memberikan sinyal kalau ada asap atau kebakaran. Jadi langsung dia semprotan airnya turun. Nah, jadi ini sudah dipakai di segala bidang untuk radiasi ini. Lanjut adalah kelas 8. Nah, kelas 8 ini adalah korosif. Nah, korosif ini tidak disebut berkaratnya ya, tapi lebih kepada merusak atau merontokkan. Nah, ini juga ada tabel di buku ini, adalah kembali lagi high danger, medium, dan low. Nah, di mana di tabel ini adalah kalau benda padat atau cair tadi bisa, ini anggap ini medianya seng. Kalau kita taruh tadi baik itu cairan atau benda padat tadi korosif kelas 8 ini, kalau dia di bawah 60 menit langsung bereaksi, artinya merusak ya. Istilahnya di ayat adalah sampai thickness atau bolong, rusak ya. Living tissue itu high danger ya, di bawah 60 menit. Lalu kalau di atas tadi 3 menit sampai 60 menit, 3 menit saja, terbalik. 3 menit saja itu high danger. Nah, di atas 3 menit menjelang 60 itu medium. Nah, medium, dan di atas 60 sampai 4 jam itu low. Nah, ini kita hindari dulu berpersepsi atau paradigma, Pak, kalau gitu cairan yang garam atau air laut, lalu apalagi cuka, itu bahaya, Pak. Ya enggak lah. Selama kalau dia mengena tadi seng tadi, dia merusak di bawah 4 jam, itu bahaya. Atau diobservasi dari 60 menit 1 jam tadi ya, sampai 14 hari. Kita biarkan 14 hari. Dalam kurang 14 hari langsung rusak, itu DG. Tapi di atas 14 hari ke atas ya, rusak, itu not subject to regulation lagi. Jadi jangan ribut kita, Pak, air hujan juga DG, Pak, air laut. Ya itu kan kita tunggu berapa lama dia kenanya. Karena kalau kita lihat engsel pintu kita aja, pintu kamar aja ya, yang nggak kena air, hanya karena sublimasi ya, panas dingin, pakai AC, mati panas, itu juga setahun berkarat tuh ya engselnya. Apakah jadi DG? Tidak. Jadi patokannya adalah untuk exposure langsung bereaksi adalah maksimal 4 jam, lewat dari itu not subject. Atau observasi.
tungguin sampai 14 hari. Ini ya kelas 8. Oke, yang terakhir di Dangerous Goods Special Cargo ini adalah kelas 9. Ya, kelas 9 ini yang sehari-hari bisa ketemu. Di mana di dalamnya, contoh ini satu produk ya, di dalamnya ada kelas 1 mungkin, ada kelas 2 atau kelas 3 ya. Nah, ini tidak bisa disebut barang ini kelas 1 Pak, nggak bisa. Karena di dalamnya ini sudah ada letaknya, ada 1 atau kelas berapapun, lebih dari 2 ya, ini disebut miscellaneous ya. Karena tidak ada yang menonjol. Jadi menurut buku adalah any substance yang atau artikel yang di antara kelas ini tidak ada yang menonjol. Contoh apa sih yang hari-hari ya? Kita bisa ketemu sepeda motor kalau dikirim, nggak usah dipretelkan, nggak usah dilepas ya. Kita kirim sepeda motor ya udah kelas 9 itu. Walaupun ada tangki bensinnya, ada akinya ya, lalu di bannya ada gasnya, tiga kelas di situ. Nah, tapi ya cukup gimana, tangkinya cukup dikurangi aja, bensinnya tinggal reserve aja ya. Lalu yang akinya tinggal dilepas, di lakban saja. Nah, lalu bannya kurangi aja tuh gasnya, anginnya ya, baik itu nitrogen maupun yang biasa. Ya udah cukup, bisa dihandle, bisa ya. Yang penting tetap ini di state atau disampaikan bahwa ini Dangerous Goods kelas 9. Nah, juga mobil, mobil nggak perlu diapa-apain. Ya mobil yang jelas karena sudah tertutup rapat, tempat bensinnya, lalu akinya dan semuanya ya. Yang penting tidak di on-kan, dijalankan. Nah, hanya kalau mobil kan mungkin jarang ya, atau pengiriman khusus gitu ya. Nah, ini malah bisa 2. Nanti ya kita akan bahas, yaitu bisa valuable cargo ya. Selain Dangerous Goods, tapi di state pertama ada Dangerous Goods. Ya, apalagi, nah ini yang sekarang lagi ngetren, yaitu lithium baterai. Ya, bedakan kita mengirim handphone dengan lithium baterai ya. Jadi hindari kita menyebut handphone Digi Pak. Apa disebutnya Digi? Lithium baterai ya nggak ada, ya handphone kok. Kecuali baterainya kita lepas, kita kirim. Ya, kita kirim. Selain lithium baterai ya ada namanya sekarang ini adalah, sebentar saya dibagi 2, yaitu lithium ion baterai sama lithium metal baterai. Nah, kalau kita bicara lithium ion baterai itu yang ada di dalam sini atau di dalam laptop. Nah, kalau yang metal ini dia. Ya, metal yang bisa dibuang. Jadi selesai dibuang aja dah. Tapi kalau yang ion baterai itu bisa dicas. Itu bedanya. Ya, jadi kalau sudah ion dan metal ini di dalam, ya sudah not subject to regulation. Hidden Digi ya, kita sebut hidden Digi saja. Dan ini kan sekarang kebanyakan adalah barang komoditas. Artinya commodity shipment. Ya, jadi yang bisa dipakai hari-hari. Jadi kita nggak usah bagi petugas penerbangan, untuk orang yang bawa handphone 1 ya cukup taruh aja di kantong atau di jas. Bawa power bank ya cukup masukkan kantong atau tas power bank. Laptop ya cukup tasnya kita tenteng bawa ke cabin. Ya nggak mungkin lah ya kalau laptopnya yang minimal harga 10 juta aja taruh di bagasi, ya nggak mungkin. Pribadi lagi, ada database-nya lagi kan, pasti ditenteng lah. Yaitu kemanapun kita bisa pakai, nggak perlu dicopot baterainya. Oke, ini kelas 9. Jadi lengkaplah ya Dangerous Goods. Nah, dimana nanti kita akan bahas bagaimana menghandle-nya the next part. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah special cargo. Tadi dari 13 kita ambil 5 aja. Ayata mengatakan yaitu live animal atau binatang hidup, yaitu spesies yang ada di alam semesta, yang ada di bumi kita selama hidup. Nah, beda nanti yang mati ya. Contoh deh, kita mengirim ikan, ada 2 ikan nih. Kalau kita kirim ikan cupang, ikan hias dan hidup,
yaitu live animal. Tapi kalau kita mengirim ikan tongkol atau ikan tuna yang mati, dikasih dry ice atau dikasih blue ice atau dikasih es batu, itu perishable, walaupun sama-sama ikan ya. Nah, sama juga kita mau ngirim cacing, Pak, kecil banget nih. Ya selama dia hidup, live animal. Ya, jadi live animal adalah barang yang disebut tadi live animal, kiriman binatang yang hidup ya. Nah, baik itu nanti binatang untuk konsumsi atau binatang piaraan gitu ya. Nah, kalau bicara piaraan, nah inilah yang ada ketentuan khusus di mana menurut buku Diata Live Animal Regulation-nya adalah yaitu kandangnya harus disiapkan oleh si pengirim. Nah, kandangnya ini harus punya ventilasi ya, dan ada tempat makan, ada tempat minumnya, lalu di bawahnya ada tempat penampungan kotoran serta terkunci. Jadi kenapa? Karena kembali lagi kalau kita bicara kiriman barang, yang bertanggung jawab awal adalah yang responsibility-nya adalah shipper yang punya barang. Jadi pastikan untuk pengiriman barang live animal ini harus ada kandang, yang ventilasi, yang ada makan minum ya. Lalu juga yang punya tempat tatakan untuk menampung kotoran ya, serta terkunci. Nah, kembali lagi saya teruskan dengan dangerous good-nya. Tapi miscellaneous, yaitu apa? Kirimannya ular kobra namanya ya. Kirimannya kalajengking. Wah, memang dikirim Pak, ada. Ya pengalaman saya di kargo, yang menangani kargo, ada kiriman ular kobra, ada kiriman kalajengking. Buat apa sih Pak? Ya ada memang ada permintaan itu ya. Nah, mungkin yang besar ya, komodo gitu. Nah, kalau komodo kan itu G2G itu, government to government ya. Kalau komodo, karena itu binatang langka, tidak boleh keluar sembarangan ya, tidak boleh, harus ada izin. Nah, penanganan dari live animal ini tadi yang binatang piaraan atau yang buat dimakan, tetap laporannya yaitu harus dari pemerintah dengan disebut karantina hewan gitu ya. Nah, karantina hewan ini lebih kepada pendataan di bandara atau nanti di pelabuhan ya, keluar masuknya binatang dari satu daerah, apalagi binatang itu langka ya. Nah, ini perlu ya. Jadi memang sudah mulai repot nih mengenai spesifiknya. Nah, tanggung jawab tadi adalah karena yang punya binatang, maka pastikan makanan dan minumannya cukup. Yang tahu adalah yang punya binatang tadi. Ya, kalau terbangnya mamanya tujuannya ke Jayapura, makan waktu adalah 7 jam plus transit umpamanya, ya pastikan tempat makan dan minum tadi, kalaupun tidak cukup, dibawakan makanan untuk spare tadi di tempat transit. Nanti petugas kargo akan membantu menambahkan makanan dan minuman. Ini ya. Dan ini penting lagi adalah yaitu sehat. Ya. Kalau pamanya tadi kan yang untuk komoditas karantina juga, nah juga ditambah yaitu dokter hewan. Jadi harus dinyatakan sehat. Nah, kayak kita sekarang zamannya istilah saya next normal, udah new normal, next normal di COVID. Kita pun sekarang harus antigen ya. Keluar harus di swab. Waduh. Nah, binatang juga begitu, dinyatakan sehat. Apalagi khususnya yang binatang piaraan, yaitu mengenai sehat rabies. Ya, jadi di sini baik dokter hewan atau nanti di karantina tersebut juga ada
menyatakan bahwa dia sehat dari rabies. Nah, ini penting ya. Pak, kenapa sering binatang naik pesawat? Ya jelas lah, kalau di kapal laut kelamaan nanti ya mati ya. Nah, oke. Ini live animal yang kedua. Saya anggap juga rumit juga, tetapi pihak penerbangan, pihak petugas gudang sebelum dia terima itu dia memastikan semuanya dari yang punya barang, yang punya binatang. Ya, dan ada pernyataan indemnity statement di mana pengangkut ya tidak bertanggung jawab ketika binatang ini sampai mati di perjalanannya. Selama perjalanan ini 7 jam ya, pengangkut adalah taruh di kompartemen kargo, dia terbang mau Jayapura tadi ya, transit ujung sampai Jayapura, pas mau diserahkan mati. Nah, itu tidak bertanggung jawab. Artinya binatang ini tidak sehat. Binatang ini tidak sanggup dengan terbang 7 jam. Nanti ada suratnya tuh, indemnity statement, di mana pengangkut tidak bertanggung jawab kalau ada sesuatu. Beda dengan ada kecelakaan pesawatnya, tapi amit-amit jangan ya. Oke, next adalah kita bicara tadi, saya nggak urut ya, yaitu human remain. Nah, spesial ya, gitu ya. Oh ya, sorry, terlewatan dikit. Tadi mengenai live animal, kan tadi ada racunnya ya, baik itu ular kobra kayak atau kalajengking. Tetap itu adalah live animal, walaupun dibilang racun. Jadi jangan dibilang dangerous good nantinya. Ya, tetap live animal. Oke, kita lanjut ke human remain, jenazah. Nah, jadi kalau kita, ya bukan bercanda ya, waktu seseorang terbang ke suatu tempat, dia mau berobat, sampai di sana, ya Allah berkehendak, Tuhan berkehendak, pulangnya sudah menjadi jenazah. Jadi berangkat pakai tiket, pulangnya pakai surat muatan udara, ya. Berangkat pakai tiket, pulang pakai RWB. Oke. Artinya gini, Pak, kau jadi kargo ya, jenazah? Ya jelas lah. Kenapa? Kayak tadi memang bisa duduk dia, walaupun mungkin ditidurkan atau dikasih apalah kursi. Tapi setelah pulang kan sudah, artinya sudah tidak bernyawa, ya ditaruh di peti kan, ditutup. Nah, ini masuk kargo. Jadi human remain atau jenazah ini masuk kargo. Nah, inilah yang kalau nih saudara kita yang meninggal umroh haji, ya sudah nggak usah dibawa. Kenapa? Mahal ini kargo. Ya mahal sekali dan cukup memakan waktu dalam pengurusan. Ya. Dan ya tadi mahal ya. Ada yang menentukan di penerbangan itu adalah 200% dikali 200% dikali 200 kilo minimal. Jadi langsung tuh. Nah, kalau saya hitung pengalaman saya di bandara bahwa kalau jenazah yang tadi sama penerbangan dikenakan seperti tadi, artinya 600 kilo. Gitu ya. Jadi tidak lagi, oke timbang nih, Pak. Jenazahnya kan tadi kalau waktu sebelum meninggal 50 kilo. Oke, dipetikan dan segala macam. Ya sudah, tidak perlu ditimbang lagi, pokoknya 600 kilo. 600 kilo kali price-nya atau rate-nya atau harga per kilo. Nah, itu satu, itu sudah ya. Yang kedua adalah ya sama dengan tadi live animal. Surat kematian dari kalau di rumah sakit, di dokter, rumah sakit juga harus menyatakan betul meninggal tanggal sekian. Nah, kalau di rumah berarti RT RW kecamatan ada suratnya kalau mau diangkut atau mau dipindahkan. Kalau kecelakaan ya ada surat dari kepolisian. Ya, sampai seperti itu. Kalau dia di luar negeri mau pulang atau mau kembali ke negaranya, berarti ada lagi yaitu surat dari kedutaan. Nah, kenapa? Tadi waktu berangkat pakai paspor kan? Nah, pulang
ya sudah tidak bisa pegang paspor, paspornya digunting, jadi harus lapor juga. Kenapa? Ya sudah selesai gitu kan. Jadi penduduk suatu negara meninggal, sudah selesai, cabut satu, jadi paspornya digunting. Nah inilah perjalanannya cukup panjang dalam hal pengurusan. Nah, apalagi kalau tadi dari luar atau mau keluar negeri tadi, bea cukai juga harus ngecek. Ya, ini jenazah. Jadi jenazah yang tubuh tadi atau lagi jenazah yang dikremasi. Ini mengenai jenazah ya. Masuk ke 3 special cargo. Masuk yang keempat. Yang keempat saya ambil perishable. Perishable ini adalah baik tadi binatang yang konsumsi tapi dengan keadaan mati gitu ya. Dengan keadaan mati, dikirim ya, dibungkus tapi dengan umpamanya alat pembeku, bisa pembekunya dengan es biasa atau blue ice atau pakai dry ice. Nah itu disebut perishable, di mana di sini menyatakan di atas 15 derajat Celcius dia akan rusak, gitu ya. Itu disebut perishable. Ya, nanti di labelnya juga ada gambar ikan, ada gambar tanaman, itu disebut kecambah juga masuk ya, perishable, sayur ya. Lalu ada gambar buah, itu perishable juga, dan ada gambar hewan potong, artinya daging. Nah, di sini perishable ini pun juga yang punya barang hati-hati. Dia harus paham bahwa barang tersebut tadi di atas 15 derajat Celcius dia rusak. Nah, inilah disebut spesial. Jadi dia akan menyampaikan kepada petugas penerbangan, bisa nggak di ada tempat gudang yang ada pendingin, ya kan? Yang kedua, bisa nggak saya tidak terlalu lama di gudang. Nah, ini spesial lagi kan, semua spesial lagi. Tapi dengan catatan, ya harganya juga spesial. Ini perishable. Jadi bisa, ya yang kita mudah lah, ikan tuna atau hasil laut, lalu juga daging ya, apalagi sayur, buah, nah, es krim, namanya ada satu daerah yang nggak ada es krim, belinya dari kota besar ya. Nah ini disebut perishable. Nah kalau pamer saudara kita yang PMP yang suka kirim dari Palembang atau dari Jambi, nah ini masuk perishable. Jadi makanan pun perishable ya. Oke, inilah tadi perishable yang perlu penanganan khusus. Nah, saya singgung mengenai dry ice. Jadi kalau sampai ada daging ikan tadi pakai dry ice, kan dry ice-nya DG, Pak. Yes. Tetapi karena dry ice-nya adalah hanya penutup sebagai pembeku saja, kita tetap lapor kepada petugas ya, gudang, petugas lapangan sampai ke pesawat. Lapor ke kapten bahwa Cap, hari ini ada daging atau ikan yang pakai dry ice. Tetap ini bukan DG, tetap perishable. Tapi laporan di notification to captain-nya tetap dilaporkan sebagai perishable yang memakai dry ice. Ya, jadi nggak usah berdebat kita. Next, terakhir adalah kiriman valuable dan vulnerable. Nah, ini valuable vulnerable inilah yang kita sebut bernilai istilahnya. Tapi nilainya ini kan bernilainya kalau di buku adalah $1.000 atau 450 Great Britain pound sterling. Ya, ini buku ya. Nah, kursnya ya mengikuti aja. Artinya itu 1 unit, itu valuable. Nah, dalam hal ini juga sama, namanya special cargo harus ada handle khusus. Disarankan bagi yang punya barang itu diasuransikan. Jadi nanti pihak penerbangan pun, bagian gudang pun juga akan bilang, kami tidak tanggung jawab dalam perjalanan ini hilang. Itu nama identity statement lagi. Jadi lebih baik diasuransikan.
pihak ketiga. Karena pengangkut juga bukan bagian asuransi ya. Dia hanya bertanggung jawab perjalanan barang tersebut aman. Kalau tidak aman dia akan ganti. Nah, ganti pun terbatas. Terbatas. Jadi semua special cargo pihak pengangkut terbatas. Sehingga perlu diasuransikan. Nah, terbatas ini masing-masing perusahaan. Ya, ada yang mengganti 10 kali ongkos kirim. Ada yang mengganti 1 kilonya 100.000. Ada yang mengganti 1 kilonya $20. Nah, ini tergantung dari policy atau kebijakan masing-masing perusahaan. Nah, sehingga ini perlu asuransi. Ya, perlu asuransi untuk valuable. Sama juga dengan vulnerable. Vulnerable ini adalah barang yang nilainya tinggi. Nilai pakai atau nilai daripada pembuatan ini. Contoh, lukisan atau laptop. Laptopnya mungkin harganya cuma 5 juta atau 10 juta, tapi isinya yang penting. Jadi valuable. Atau kameramen atau ahli potret. Nah, dia akan mengatakan barang saya berharga loh. Nilainya bisa 100 juta. Nah, ini vulnerable. Sama harus diasuransikan. Yes, demikianlah hari ini kita bincang-bincang mengenai special cargo. Ya, di mana nanti kita akan lanjutkan pertemuan dalam bagaimana menghandle satu persatu. Dari prinsipnya kita hari ini sudah paham mengenai special cargo, termasuk tadi dangerous good. Ada 5, nah, yang lainnya tinggal masuk saja ke masing-masing ya. Saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di Rifni Channel. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.